Assalamualaikum teman juri dan selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Sudah pasti sehat bukan? Perkenalkan, saya Kesha Adininggia Nurrahma dari SD Negeri 3 Lagando, Kecamatan Karanggayam. Kali ini saya akan bawa cerita saya yang sadur dari buku seri Cerita Rakyat Balai Pustaka yang berjudul Timur Emas, yang ditulis oleh Bening Sanubari, dan saya akan kembangkan dengan menginspirasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Cerita ini saya beri judul Timur Emas dan Rahasia Kekuatan Pagi. Begini ceritanya. Alkisah, di sebuah desa terpencil di pinggir hutan, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbak Srini. Suaminya telah meninggal dunia. Mereka belum dikasih anak. Pagi itu, Mbak Srini sedang bekerja di ladang. Ia menanam macam-macam sayur-sayuran. Andai saja aku mempunyai seorang anak, pasti hidupku tidak kesepian. Tiba-tiba, dari berrimbunan pohon muncul sesosok makhluk yang tinggi, besar, berbadan hijau yang sangat mengerikan. Raksasa itu mendatangi Mbak Srini. Jangan makan aku. Aku sudah tua, dagingku tidak enak. Aku tidak akan memakanmu. Wanita tua, benarkah kau ingin mempunyai seorang anak? Benar, tapi itu tidak mungkin. Aku bisa membantumu, tapi ada syaratnya. Baiklah, aku akan mengikuti permintaanmu, asalkan kau berikanku seorang anak perempuan. Tanamlah biji mentimun ini di ladangmu dan jagalah baik-baik. Jika anak itu sudah berumur 6 tahun, kau harus serahkan padaku untuk aku santap. Dengan berat hati, Mbak Srini menuju saat itu karena ia ingin punya seorang anak perempuan. Setelah 7 hari, biji-biji mentimun yang ditanam Mbak Srini tumbuh dengan cepat dan subur. Salah satu mentimun diantaranya buahnya keemasan dan ukurannya 10 kali lipat dari buah mentimun pada umumnya. Betapa terkejutnya Mbak Srini setelah makan mentimun itu. Ya Tuhan, apakah ini hijau dan
Kenapa lebih dulu gesit sekali? Timun emas pun mengambil pisau kedua dan melemparkan. Boom. Seketika hutan berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat dan runcing. Dan raksasa terjebak di hutan itu. Akan tetapi dalam sekejap raksasa dapat melewati rintangan. Menyerahlah Timun Mas, aku sudah lapar sekali. Aku tak sabar untuk menyantapmu. Aku tidak akan menyerah. Coba saja kamu kalau bisa. Selanjutnya, Timun Mas melemparkan pukul ketiga. Kali ini, ia melemparkan segenggam garam ke arah raksasa. Boom! Seketika, tanah berubah menjadi lautan. Lagi-lagi, raksasa dengan mudah menyeberanginya. Timun Mas mulai panik karena ia punya bungkusan lagi. Bungkusan itu berisi terasi. Dengan penuh keyakinan, Timun Mas melemparkan terasi itu. Boom! Apa yang akan terjadi, teman-teman? Bongkahan terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Tolong, panas! Akhirnya raksasa mati dan tenggelam di lautan lumpur. Lautan lumpur berubah menjadi hutan seperti semula. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyelamatkan hidupku. Timun Mas pun kembali ke rumahnya. Sejak saat itu, bos ini hidup tenang bersama Timun Mas. Raksasa itu tak pernah lagi datang untuk mengganggunya. Sekian dari Kesha, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.